Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri undangan kami dari Yayasan Merah Putih dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif SLPP Sulawesi Tengah. Karya diseminasi hasil pemetaan partisipatif dan perencanaan tata guna lahan yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana di level kabupaten. Ini rangkaian proses dari hasil kerja-kerja setahun yang lalu. Bulan Juni 2019 kami melakukan satu workshop dan pelatihan pemetaan dan perencanaan tata guna lahan di Palu yang kebetulan diikuti oleh 8 desa, 6 desa di Kecamatan Lodo Barat dan 2 desa di Kecamatan Palu. Setelah 1 tahun proses, kami perlu memberikan sebagai pertanggungjawaban publik, kami perlu menginformasikan ke pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kecamatan terkait apa hasil yang telah diperoleh selama ini. Intinya bahwa proses ini 2-3 jam ke depan mudah-mudahan bisa memberikan informasi ke para pengambil kebijakan di Kabupaten Sigi, dan kami harap juga ada tanggapan terkait dengan hasil kerja teman-teman di desa maupun di kecamatan. Terima kasih kepada Ibu Kadis Pariwisata, Ibu Diah, atas waktunya untuk langsung menghadiri ini, dan kepada Pak Kabid PMD, Kabid dari Dinas PMD Kabupaten Sigi, selamat datang Pak, dan juga Kabid dari DP3D, dan yang tentunya Pak Camat Jawa Barat. Ini dengan waktu yang sangat sibuk ini beliau bisa membagi waktunya untuk kepentingan umat, ya, kepentingan kita semua. Terima kasih Pak Camat atas dukungannya. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini diikuti oleh Bapak Ibu dari idealnya 5 desa. Ada Mantikole, ada Pak Kepala Desanya, dan perwakilan masyarakat. Selamat datang Pak Kades Mantikole. Ada Kepala Desa Pesaku, selamat datang Pak Kades. Ada dengan tim pemetaannya. Ada teman-teman pemetaan desa dari Kolom Dewa, Menteri dan Kalkutinggu, ya, pemetaan desa di Kalkutinggu. Kalau belum sempat hadir, mungkin ada pembukaan dan saya informasi. Oke, meningkat waktu. Moga karya ini sebetulnya dimaksudkan tadi seperti undangan, kita akan berbagi informasi hasil kerja, kedua meminta tanggapan dari OPD, Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sigi. Apa yang kita bisa tindak-lanjuti? Meningkat waktu, saya selamat datang Ibu Sek, veteran, Bapak dan temannya. Meningkat waktu, untuk sesi ini kita persilakan ke Pak Camat sebagai tuan rumah dalam kegiatan kerjasama ini untuk membuka atau memberikan arahan. Walaupun mungkin saya paham secara birokrasi, tapi sebagai tuan rumah dan sebagai sahabat, saya minta beliau untuk membuka kegiatan ini. Silakan Pak Camat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena tentunya atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita sekalian masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama hadir di pemancingan gaya ini dalam rangka satu tujuan yang merupakan hal untuk kemaslahatan daripada masyarakat. Salam dan salam tentunya tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Yang saya hormati tentunya sahabat kami, Ibu Kepala Dinas Pariwisata yang alhamdulillah di tengah-tengah beliau, di tengah-tengah kesibukan beliau masih sempat hadir di sini. Saya terus terang saja kalau ibu ini tidak hadir hari ini kita tidak semangat. Bagaimana Pak Kades ya? Alhamdulillah ada yang mewakili. Kalau laki-laki semua di sini kita tidak semangat. Tapi alhamdulillah ada Ibu Kades, kita bisa jadi semangat ini ya. Jangan hanya di sini yang ada ibu-ibu, di sini juga ada ibu-ibu. Iya. Kemudian yang kami hormati tentunya Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sigi yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pemerintahan dan Pak Zainal, ya, yang alhamdulillah sempat hadir bersama-sama kita juga, dan tentunya Kepala BP3D Kepala Bapeda yang hari ini diwakili oleh salah satu kabin dari Bapeda, Kasubit Perencanaan Ekonomi. Saya tahu beliau bukan nama, cuma biasa jabatan lupa-lupa. Iya. Kemudian teristimewa saya hormati pelaksana daripada kegiatan ini, tentunya YMP Yayasan Merah Putih dan SLPP serta JKPP bersama jajarannya serta rekan-rekan yang punya andil di dalam kegiatan ini. Dan yang terakhir yang paling saya istimewakan juga adalah saya punya rekan-rekan para kepala desa dari 4 desa yang sempat hadir pada hari ini bersama tim survei dan rekan-rekan dari aparat desa ke 4 kecamatan yang saya muliakan. Hadirin yang saya banggakan, saya mohon maaf, pertama saya lambat. Iya, tadi saya apel Pak Ipal, saya bilang tidak usah ditunggu saya, lanjut saja, nanti saya menyusul. Karena itu saja mengkondisikan ada 3 acara tadi ini, kemudian ada tamu dan ada 2 hal yang kami buat undangan harus kita tangani untuk pertemuan besok. Iya, jadi Ibu Kadis, Pak, rekan-rekan saya mohon maaf. Saya berharap tadi acara ini sudah dimulai, saya tinggal menyusul. Nah, kemudian saya juga mohon maaf yang sedianya membuka ini, kalau berbicara eselon ini sebenarnya kiri kanan ini. Iya. Nah, tapi karena diserahkan sama kapsalon yang buka ya tidak apa-apa juga. Iya. Ibu Kadis, Bapak-bapak dari PMD, Bapeda dan para kades dan rekan-rekan sekalian, apa yang kita lakukan hari ini adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan setahun yang lalu. Begitu yang disampaikan tadi, dan kami mengikuti persis perjalanan daripada hal ini. Kenapa? Karena hal ini sering didiskusikan di level kecamatan. Bahkan kalau tidak salah minggu lalu kita diskusikan juga ini, dan kita sepakati apa yang kita diskusikan ini mengenai perencanaan tata guna lahan akan kita bawa ke level kabupaten agar supaya pengambil kebijakan bisa menentukan arah kebijakan terhadap pemanfaatan tata guna lahan ini. Iya, banyak hal-hal yang ada di dalamnya, termasuk yang paling urgent adalah menyangkut batas-batas wilayah ini. Nah, ke depan mungkin nanti ada beberapa persoalan tentang batas wilayah, mungkin nanti kita bertahap. Setelah pertemuan-pertemuan ini ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang tentunya melibatkan bagian pemerintahan, PMD, tentunya nanti Bapeda di pariwisata tentang batas wilayah, khususnya Balong Beba dengan kalau Kedinggu, Pesaku dengan Bobo misalnya, Kaleke dengan Pebuno. Hari ini nanti merupakan PR kita ke depannya. Namun demikian, ini adalah langkah awal kita. Yang mendasari itu adalah perencanaan tata guna lahan. Dengan adanya perencanaan tata guna lahan ini yang berkelanjutan,
ini merupakan modal kita juga untuk menuju ke sana. Dan ini nantinya, maka kita berharap seluruh wilayah Pulau Barat itu sudah ada perencanaan tata guna lahannya dan menjadikan satu peta Pulau Barat. Karena sekarang masih ada 4 sampai 5 desa itu. Nah, nantinya kalau terhimpun 12 peta yang seperti ini, sehingga muncul satu peta nanti yang besar merupakan peta kecamatan, perencanaan tata guna lahan yang bukan lagi desa-desa tetapi kecamatan Pulau Barat secara umum, dan sudah tidak ada permasalahan di dalam karena setiap desa sudah ada gambaran-gambaran peta-peta seperti ini yang sudah connect berdasarkan luas wilayahnya, batas-batasnya, nama-nama yang memang sudah disepakati dengan tokoh adat atau masyarakat yang selama ini kita telah lakukan. Tentunya kami sangat berterima kasih sekali terhadap Yayasan Merah Putih SLPP yang telah memfasilitasi, yang telah berbuat untuk hal ini. Harapan kita tentunya kerja-kerja kita tidak sampai di sini saja, kerja-kerja kita sampai napas kita berakhir. Iya, khusus untuk misalnya Kecamatan Pulau Barat. Inilah harapan kami. Dan tentunya kami juga selaku pemerintah Kecamatan Pulau Barat mengucapkan terima kasih terhadap kehadiran Ibu Kadis, Bapak-bapak dari Bapeda dan PMD, Pak Kepala Desa, semua kita yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengambil andil untuk pembangunan di Kecamatan Pulau Barat. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lokakarya diseminasi hasil pemetaan partisipatif perencanaan tata guna lahan level kabupaten secara resmi kami buka. Sekian, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Camat atas sambutan sekaligus pembukaan kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, dan terkait dengan workshop hasil diseminasi pemetaan ini ya, diseminasi hasil pemetaan. Di depan kita 2 jam ini kita maksimalkan waktu. Ini rancangan alur prosesnya. Tugas kami menginformasikan ke narasumber, para penanggap, bahwa setelah pembukaan ini kita akan melanjutkan ke presentasi dan diskusi. Presentasi dan diskusi ini akan dipandu oleh Bung Diarman dari Seknas Sekretariat Nasional JKPP. Beliau sudah aman masuk di Palu dari Bogor, sudah dikarantina 3 hari lalu di kantor Palu, sudah rapid testnya juga cukup ini negatif. Beliau bisa berinteraksi dengan kita. Selamat datang kemudian. Beliau akan memandu presentasi dan diskusi untuk tahap pertama. Mudah-mudahan 1 jam bisa selesai, di mana ada teman-teman desa akan mempresentasikan hasil kerjanya. Setelah itu ada tim kerja SLPP dan YMP. Nanti sesi kedua kami mohon Bapak Ibu pengambil kebijakan, ada Pak Kadis, ada Pak Kabid, PMD, ada Pak dan BP3D, itu akan memberikan tanggapan dan diskusi. Tanggapan terkait dengan dokumen ini, presentasi ini saya minta nanti Ibu Eva Bande, ada Ibu Eva Bande akan memfasilitasi. Silakan Bu untuk proses fasilitasi. Terima kasih Pak Andar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari Pemda Kabupaten Sigi, Pak Camat Pulau Barat, Pak Amran dan Kepala Desa, Bapak Ibu sekalian yang hadir, juga Bu Cepat dari Sekretaris Gugus Tugas Reforma Agraria. Sebelumnya saya mungkin perkenalan dulu ya, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh Pak Amran ya. Nama saya Dian,
kalau kawan-kawan yang dulu pernah belajar di Hotel Gajah Mada ya, dulu mungkin ada beberapa yang saya sempat bertemu di Palu. Ya. Nama saya Diarman, saya dari jaringan kerja pemetaan partisipatif di Bogor. Saya sebenarnya berdua dengan kawan imam ya, dari JKPP yang kemarin waktu di desa mungkin lebih banyak bersama Bapak Ibu sekalian ya, dengan peserta yang dari desa. Imam kemarin lumayan lama di Dolo Barat, hampir 6 bulan ya, untuk menyusun untuk menggali data, kemudian untuk riset untuk terkait sosial ekonomi. Pak Imam Masud ini kemarin banyak bersinggungan lagi dengan kawan-kawan di desa, mungkin dengan kecamatan juga ya Pak Camat kayak gitu. Nah, nama saya Diarman. Saya di JKPP di divisi layanan pemetaan, dan memang yang lebih banyak berkomunikasi dengan kawan-kawan SLPP di daerah. Nah, JKPP sendiri saat ini sudah memiliki 29 SLPP di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, sampai ke Papua. Tujuannya sebenarnya untuk respon cepat ya, untuk pemetaan di daerah. Harapannya bukan lagi JKPP yang melakukan pemetaan, tapi kawan-kawan SLPP dan anggota JKPP di daerah, kayak SLPP di dalamnya ada anggota JKPP itu yang merespon cepat kebutuhan-kebutuhan untuk pemetaan. Jadi tidak lagi harus orang Bogor yang melakukan pemetaan, toh secara metode dan lain-lain tetap sama. Kayak gitu. Mungkin sepintas itu perkenalan. JKPP berdiri tahun 96. Jadi lembaga swadaya masyarakat berdiri 96. Mungkin Pak Amran juga salah satu anggota yang termasuk anggota yang lama ya. Jadi dari anggota JKPP sebenarnya kawan-kawan di Palu juga banyak anggota JKPP di Palu sebenarnya untuk kerja-kerja seperti ini ya, kerja-kerja bersama masyarakat. Mungkin itu ya sepintas perkenalan dari saya. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Amran terkait dengan kerja ini yang berjalan hampir dari 2 tahun. Itu di tahun pertama kemarin memang kita fokus untuk menggali data langsung dari lapangan. Makanya ada tim riset yang langsung turun ke desa. Di tahun berikutnya, ini sebenarnya lebih ke proses pengolahan, analisa. Dari mulai data spasial atau petanya sampai ke hasil riset yang sebenarnya harus nyambung dengan data peta ini ya. Hasil riset yang dibuat oleh imam dan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat yang ada di desa, pemerintah desa mestinya nyambung dengan dokumen-dokumen tadi itu. Ada yang dalam bentuk spasial, tapi ada dalam bentuk tulisan berupa dokumen untuk proses perencanaan yang dibuat oleh masyarakat. Karena kita sedikit Pak ya, saya pikir saya minta waktu 10 menit saja buat kita sama-sama berkenalan dulu boleh Pak ya, dari desa mana biar kita saling kenal, walaupun kita sama-sama di Sigi, tapi saya pikir ini penting juga untuk berkenalan dari mana dan lain-lainnya. Itu mungkin saya minta dari tadi Pak Amran. Pak Amran sudah berkenalan ya Pak Amran? Perkenalan aja saya cuma sedikit kebetulan, jadi saya pikir Oke, terima kasih Bujar. Saya Amran Tabaru. Ya. Saya Direktur Yayasan Transisi, dipercayakan sebagai koordinator SLPP, Simpulan Pemetaan Partisipatif Pusat Tengah. Juga saya anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional. Ya, Dewan Kehutanan Nasional ini gadis Pak Camat, dia forum multi pihak beranggotakan 35 orang di Indonesia yang membantu Ibu Menteri LHK untuk memberikan input terkait dengan problem kehutanan di Sulawesi, saya di Sulawesi dan di Indonesia pada umumnya. Sebetulnya tinggal 2 tahun sudah masuk jabatan di situ. Begitu Pak. Kebetulan Pak yang lain, Pak Camat dan Ibu Dia ini teman sekolah saya dulu di SMA 1. Begitu. Cuma beliau banyak jabatan, banyak uang di sana. Maaf. kita sambil reuni gitu. Ya, silakan Imam. Perkenalkan, nama saya Imam Masud. Saya sebenarnya dari Surabaya, kerja di jaringan kerja pemerintah partisipatif di bagian knowledge management.
dan memang saya lebih fokus kepada pengolahan data hasil pemetaan statistik. Mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahman, asal dari Desa Kawaputih, untuk jabatan desa sebagai kawal komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi, perwakilan dari Desa Kalputiku, Jabatan Kepala Dusun 2 Kalputiku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Timotius, alamat Desa Mandigole. Kalau di desa saya sebagai RT, tapi kalau bagian kelembagaan saya sebagai Ketua SPAD Desa Mandigole. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang. Saya Muhammad Iqbal. Saya dari SMPP Sultan bagi divisi data spasial dan pemetaan. Begitu. Terima kasih banyak. Ya, perkenalkan nama saya Stevi. Saya dari tim pemetaan gugus tugas reforma agraria. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Eko Bande. Saya saat ini berkedudukan sebagai Sekretaris Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi. Selain itu saya membantu Dirjen KSDAE atau Konservasi Sumber Daya dan Ekosistem di LHK sebagai anggota dari gugus tugas multi pihak dan berbagai macam yang lain-lain lah. Saya kira yang penting saat ini yang lagi saya geluti. Terima kasih. Termasuk lagi membantu petani kalau petaninya lagi di kriminalisasi. Ya, perkenalkan nama saya Sri Kanti dari Desa Mandigole, anggota dari LPHD Mandigole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjani. Saya salah satu anggota pemetaan dari Desa Jakarta. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mumis, jabatan Kepala Desa Besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Nama saya Rashid, Kepala Desa Besar. Paling selamat sekali ya. Kepala Desa Mantigole. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Tri. Saya mewakili dari teman-teman di desa untuk pelaksanaan gugus tugas reforma agraria di desa. Dan saya mengidap asma. Kalau bisa AC-nya sedikit Pak. Nah, sakit karakter. Desa apa Mas Tri? Dari Desa Balumpewa. Ya, terima kasih. Ya, atau dibantu Mas. Perkenalkan, nama saya Yanto. Saya di desa sebagai kawal desa. Terima kasih. Asal Desa Balumpewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Masrur Kades Balarowa PU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hurul
bermanfaat dan desa Balarowa itu maafkan saya. Terima kasih. Satu lagi, Oh iya, mohon Pak. Oke, dikasihkan menangis nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur, tim pemetaan daripada Desa Balarowa. Ini kami perkenalkan bahwa beliau ini Dewa Pemangku Adat ini adalah salah satu tim kami dalam pemetaan Desa Balarowa yang dipimpin langsung kemarin oleh Kepala Desa Balarowa ini. Ini kami bahkan minta maaf pertama dan seluruh hadirin hari ini kami agak lambat karena maklum beri bantuan ada perlu apa kan saya urus dulu kiri kanan baru saya kesini. Jadi kami minta maaf atas keterlambatan ini. Terima kasih. Ya, dan yang terakhir mohon izin mungkin ya perwakilan dari Pemda juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nama saya Muhammad Jawari, saya hari-harinya di kantor Bapeda, Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah P3D. Ya, saya 10 tahun sudah di Bapeda dari 2010. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah. Saya sekarang mendapat amanah dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi. Saya ini hadir di sini khusus untuk sahabat saya, Pak Amran, yang datang secara pribadi membawa undangan, juga karena sahabat Sohib saya di samping juga Pak Camat. Kayaknya selesai ini langsung reuni gitu. Iya. Di luar. Kalau ini Budia, saya dia. Oke, beda dian saja. Ya. Kalau saya mungkin untuk teman-teman lain tidak asing lagi. Ya, nama saya Riani. Ya, jabatan saya bilang tadi Camat Balarowa Barat. Nomor sepatu 39, Pak. Tapi yang 139 Pak, tidak 40 ya? Ya, yang 138. Siapa tahu di Bogor bisa dikirim nanti nggak tahu. Terima kasih. Ya. Kode keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajus Siap. Sekarang saya diamankan sebagai Kepala Bidang Pemdes. Kalau teman-teman dari Kepala Desa ini sering berhubung dengan kami. Dan kali ini kami di sini mewakili mendapat amanah dari Pak Kadis Pemdes Pak Akbar untuk mewakili beliau di kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ihsan. Jadi mohon maaf Pak Kadis dari perangkat desa. Jadi tidak asing ini. Yang lainnya. Saya dari Dinas Pemdes di samping sini Pak Kadis. Saya Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Desa. Terima kasih. Terima kasih. Di agenda kita sebenarnya kita punya waktu hanya 1 jam ya, untuk proses penyampaian hasil di presentasi dan diskusi. Ini ada semua desa sudah hadir ya. Jadi ini ada Desa Mantikole, Balarowa Gunung, Petinggu, kemudian Tolokewa dan Pesaku. Nah, sesuai dengan agenda kita di proses yang kedua, kita mau mendengarkan proses penyampaian hasil dari perwakilan desa terkait dengan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Sesuai dengan judul, mungkin ada perencanaan tata guna lahan. Kita minta mendengarkan langsung dari kawan-kawan yang di desa yang terlibat dalam proses ini, dari mulai pemetaan, perencanaan, kemudian hasilnya seperti apa yang akan disampaikan dari masing-masing desa. Pasca kita kemarin ada diskusi juga dengan desa ya, dari berapa kali mungkin Pak Amran juga bolak-balik ke desa untuk revisi dan lain-lain. Itu tujuannya agar dalam proses penyusunan ini benar-benar hasil musyawarah di desa. Dan hasil dari kajian ini, dari perencanaan ini sebenarnya nantinya juga dapat membantu pemerintah desa dalam menyusun perencanaan. Bisa jadi dari hasil-hasil ini juga digunakan pada saat musrenbang des dan lain-lain. Nah di sini kan ada pemetaan desanya, kemudian ada penggalian potensi desanya, apa saja yang ada. Bisa jadi dari 4 desa ini, kalau saya menangkap kan sini ada yang berpotensi buat pariwisata,
Tapi ada juga yang pemetaan desanya, oh ini ada kepentingan untuk batas administrasi desa, memastikan itu. Ini lain-lain ya dari setiap desa yang kita kemarin buat perencanaan bersama. Untuk agar tidak terlalu lama, nanti saya minta 10 menit dari masing-masing desa itu paling lama untuk menyampaikan prosesnya. Ini semua desanya sudah hadir. Saya minta perwakilannya dari yang pertama mungkin dari desa Mantikole. Saya minta ke Pak Kades ya, Pak Kades untuk menyampaikan proses yang dilaksanakan kemarin di desa Mantikole. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik, saya langsung saja menyampaikan hasil daripada rencana-rencana yang dilaksanakan di desa bersama dengan yayasan IMP selama setahun berada di wilayah desa Mantikole. Pertama-tama yang kami laksanakan di sana itu yaitu melalui musyawarah. Musyawarah, ada beberapa kali musyawarah yang kami lakukan sehingga melalui pertemuan musyawarah itu ada beberapa rencana-rencana yang kami lakukan. Salah satu rencana pertama yaitu kami lakukan yaitu melaksanakan yaitu turun ke lapangan, yaitu melakukan yaitu titik koordinat yang ada di wilayah desa Mantikole. Di peta ini jelas bahwa titik-titik koordinat yang kami laksanakan selama 2 hari Pak. Selama 2 hari yang kami lakukan bersama-sama tim dari yayasan IMP turun ke lapangan, sehingga setelah kami melakukan turun lapangan dan melakukan titik koordinat bersama-sama anggota di sana, sehingga rapat selanjutnya kami lakukan yaitu pembicaraan melakukan yaitu titik-titik yang ada di wilayah desa Mantikole berkaitan dengan perbatasan yang ada di desa Mantikole yaitu Pesaku, Balamora, dan Desa Jono Pak, dan Desa Jono. Salah satu yang menghasilkan yaitu di dalam ini ada beberapa hasil yang kami simpulkan di sini menyangkut daripada tata ruang yang dikelola oleh masyarakat. Seperti ada yang di atas ini merupakan salah satu kawasan dipersiapkan untuk hutan desa. Ini melalui pemukiman. Ini adalah pemukiman. Ini pemukiman juga, dan ini adalah tempat wisata. Secara kebetulan hari ini ada Ibu Kepala Dinas Pariwisata yang hadir. Di desa Mantikole itu Bu, ada rencana kami kemarin itu yaitu membuat yaitu sepeda gantung, sepeda layang, karena sesuatu hal yang menimpa di wilayah Kabupaten Sigi, sehingga apa yang kami rencanakan yaitu melalui pemasangan yaitu sepeda gantung yang ada di atas ini kami tunda dulu. Di sini adalah tempat perencanaan yaitu wisata Pak. Ini adalah tempat perencanaan wisata yang dibuat di atas, dan di bawahnya ini adalah yaitu air panas, wisata air panas yang ada di desa Mantikole sekarang. Ada titiknya, ini rencana. Nah, ini adalah jalur Sungai Ompo, ini yang sekarang menjadi tempat objek wisata juga di desa Mantikole. Yang ini adalah tempat perencanaan pemukiman, ini pemukiman masyarakat. Ini adalah lahan perkebunan Pak. Ini adalah lahan perkebunan, dan inilah persiapan lahan-lahan reforma agraria. Nah ini. Nah sehingga daripada itu sekali lagi sebenarnya banyak sekali disimpulkan Pak, banyak sekali yang perlu disampaikan. Namun karena batas tidak terlalu banyak, maka kami akan hanya menyampaikan secara rinci dan secara keseluruhan. Tentunya kami selaku pemerintah dan masyarakat desa Mantikole sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Pak, kepada pemerintah daerah, para pemerintah kabupaten, dan seluruh kepala dinas, dan terutama bagi yayasan yang sudah memfasilitasi daripada hal-hal seperti ini, sehingga di desa Mantikole ini melahirkan rencana penataan lingkungan pemukiman itu Pak sekitar 1.000 hektar yang ada di dalam ini. Nah ini merupakan salah satu persiapan dari masyarakat pemerintah ke depan bagaimana cara
untuk mengelola agar supaya lahan-lahan tersebut ini akan dijadikan lahan pengembangan daripada perkebunan maupun tempat wisata yang ada di Desa Mantikole. Jadi itu saja hal-hal yang singkat saya sampaikan kepada kita semua. Wabillahi kurangnya kami sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Minta tidak sampai 10 menit. Pak. Lebih efektif tadi jelas ya, ada sedikit dari Desa Mantikole ada rencana untuk pariwisata dan lain-lain. Mungkin sebenarnya masih ada potensi yang bisa didorong dalam proses perencanaan ini. Kemudian yang kedua, saya minta ke Desa Balaroa Peunu. Siapa yang mewakili? Waktunya 10 menit, silakan Pak. Pak Sekdes. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja juga. Kami sedikit saja menyarankan karena ini agak sudah mulai ini semua apa. Dalam peta Desa Balaroa Peunu, kami alhamdulillah lengkap dengan toponiminya. Lokasi-lokasi yang ada di dalam Desa Balaroa Peunu. Ini berarti kami kemarin telah melaksanakan semua kegiatan yang berada di Desa Balaroa Peunu, khususnya dipandu oleh para wakil oleh kepala desa dan didampingi langsung oleh orang tua yang luar biasa tenaganya naik turun gunung. Beliau tidak merasa lelah karena demi kemajuan Desa Balaroa Peunu. Jadi selanjutnya kami menerangkan bahwa peta Desa Balaroa Peunu ini di sebelah utara yang itu berbatasan dengan Kuala Pinorekodi yang itu berbatasan langsung dengan Simbolu. Kami berbatasan desa semua ini yaitu merupakan batas alam. Kami dari sebelah utara yaitu batas alam Pinorekodi. Selanjutnya kami di sebelah timur berbatasan dengan Teulu. Di bagian jalan kami tidak dengan Teulu kami masuk agak 50 meter karena ada batas alam juga di sana. Selanjutnya kami di sebelah sebelah barat kami berbatasan dengan yaitu Dusun Batuale, Dusun 3 Batuale yang berada di Kecamatan Dolo. Nah ini yang perbatasan kami. Selanjutnya itu sebelah selatan yaitu perbatasan langsung dengan Desa Kaluku Timur. Desa yang begitu penuh rahmatan tidak alami bersama kami Desa Kaluku Timur. Nah selanjutnya ada ini peta berbentuk tanah sawah. Program ini kami tidak pernah berubah. Tanah sawah ini kami pertahankan sebagai sumber daripada penghasilan masyarakat. Ada ini di dalam peta ini, yaitu kami perencanaan karena apa dikatakan oleh tadi Kepala Desa Mantikole ada bencana di desa di Kabupaten Sigi, maka kami masih pending yaitu perbuatan jalan usaha tani menuju tanah sawah agar supaya ini asal daripada petani yang ada di desa kami bisa meningkat. Selanjutnya kami juga membuka yaitu lahan tutup ke depannya itu pengembangan wilayah. Kami mendorong di sebelah perbatasan yang Kaluku Timur yaitu membuat suatu program yaitu membuat yaitu pengembangan wilayah yaitu perumahan untuk pengembangan perluasan wilayah kami yaitu sebelah selatan perbatasan langsung dengan Kaluku Timur. Inilah yang kami lakukan. Selanjutnya ada yang dari sini apakahan daripada Cesar Palukoro yang berada di gunung ini tidak bisa kami mungkin karena ini berbatasan langsung dengan Kaluku Timur. Sepanjang ini kami dengan Kaluku Timur juga ada di Cesar Palukoro, makanya kami lakukan pengembangan wilayah. Kami tidak menyentuh langsung di Cesar Palukoro di kaki gunung. Kami ada di sini nanti pengembangan daripada desa untuk pengembangan desa baru. Kami sebelah selatan berbatasan dengan langsung daripada Desa Kaluku Timur. Selanjutnya juga kami dalam program ini yaitu kami melaksanakan daripada apa dikatakan tadi oleh Kepala Desa Mantikole. Kami juga program yaitu pariwisata. Pariwisata ini kami program yaitu flying box.
yang berada di lokasi sekitar Kadulunga Patuboa. Ini kami lakukan karena adanya kemarin gempa bumi dan likuifaksi kami masih pending. Insya Allah 2021 kami akan lakukan. Karena dalam ini kami semua program-program ini dengan adanya daripada yang saya bilang putih dan JKPP, kami merasa berterima kasih karena sehingga salah satu daripada petani ini merupakan pedoman kemarin yang kami lakukan. Jadi alhamdulillah ini adalah batas yang kami tidak pernah lagi disorong-sorong karena ini semua sudah bertetangga, sudah semua pas daripada kami punya wilayah. Ini yang kami lakukan sehingga peta desa Balaropundo adalah bukan yang terlengkap tapi lengkap dengan toponimnya yang ada di Kabupaten Sigi. Mungkin ini yang kami lakukan. Demikian penyampaian kami, mohon kurang dan lebihnya kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Pak Sekdes. Ya, sebelum ke desa berikutnya, saya mungkin ada sedikit informasi. Sebelum proyek ini berjalan di desa-desa ini, itu kan sebelum gempa Palu dan likuifaksi. Sehingga di kegiatan kita berikutnya, pada saat proses perencanaan tata guna lahan, kita juga membuat perencanaan terkait dengan mitigasi bencananya. Jadi di setiap desa kita membuat, tadi makanya keluar, oh ini jalur dasar Palu Koro, makanya harusnya pemukiman bagaimana adanya di sebelah mana. Kayak gitu-gitu kemarin kita dibuat juga ya, lokasi-lokasi kemana pengungsian dan lain-lain, itu menjadi kegiatan tambahan di perencanaan tata guna lahan. Karena pas kita mau berjalan kegiatan di desa, jadi bencana di Palu dan berdampak juga ternyata di Kabupaten Sigi. Mungkin itu, jadi semua desa ini sebenarnya dilengkapi juga dengan mitigasi bencana ya, untuk analisa data dan lain-lain. Karena ini waktu itu sebelum kita turun ke desa, juga kita ada diskusi di Palu dengan Pemprov juga, kemudian ada Pak Camat ya waktu itu juga hadir. Sehingga pesanannya gimana kalau karena ini konteksnya di Palu, di Sulawesi Tengah, kita buat dengan konteks mitigasi bencananya juga dibuat juga kayak gitu. Mungkin sedikit itu tambahan dari. Ada lagi tambahan sedikit. Ya, Pak. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bupati Sigi karena berkat dorongan beliau melalui reforma agraria sehingga program ini terlaksana dengan baik terhadap desa-desa. Terima kasih sekali lagi kepada Bupati Sigi sehingga kami melakukan seperti ini karena beliaulah sehingga ada daripada kepala desa, karena program kemarin itu memang sangat membantu kami menyisir daripada pertikaian perbatasan yang ada ini. Harapan-harapan beliau kemarin kami lakukan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada pimpinan Kabupaten Sigi, khususnya Bupati Sigi. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Sekdes. Berikutnya ke desa Alukutinggu akan disampaikan oleh Pak Darman ya, Pak Aur. Silakan Pak Aur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari desa Alukutinggu awalnya kami untuk membuat kota ini dari dasarnya dari reforma agraria itu. Jadi kami dari desa Alukutinggu kami anggarkan juga untuk membuat GPS untuk ke kebun. Jadi awalnya. Jadi hasil dari pemetaan kita, terus terang dari desa Palung Tela untuk untuk sementara kita punya peta masih baku jenis, makanya itu masih perlu kita sudah diselesaikan secara cepat. Untuk tata guna lahan ini wilayah BKSDA, dari pariwisata itu dikelola oleh BKSDA di sini. Jadi untuk tata guna lahan ada lahan terbatas kurang lebih 85 hektar lebih. Sebagian digunakan untuk lahan pamukan 10 hektar. Jadi yang lainnya ada pemukiman yang kita bangun di situ. Di sini juga ada embung sampai sekarang belum selesai. Itu permasalahan
penambahan karena di sini wilayah BKSDA yang ini di Gunung Sudah ini terkait dengan sedikit saja karena di perbatasan Walter yang belum jelas, jadi kita pun bisa juga terlalu besar. Terkait sedikit karena ini mengajukan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat. Berikutnya dua desa lagi ini ada desa Balonpewa dan Pesaku. Saya minta ke desa Balonpewa dulu, Mas Trik, Mas Abang atau Ya, silakan Pak Trik. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini saya dari Desa Balonpewa ingin menyampaikan soal progres dari apa yang sudah dikerjakan. Jadi ini pun dibuat tanpa ada kerjasama dari masyarakat dan juga teman-teman dari IMP mungkin jauh daripada apa yang kami pikirkan awalnya mungkin. Jadi langsung saja karena saya punya dada sesak di sini. Mungkin kalau Pak Camat sudah biasa di ruang berhasil ini sudah biasa. Saya biasa di kebun di rumah. Jadi yang lain saya tidak terbiasa. Jadi langsung saja. Jadi dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh teman-teman kami di Desa Balonpewa itu kami terus terang dan teman-teman di desa khususnya kepala Desa Balonpewa sangat berterima kasih atas kehadiran teman-teman IMP, SLPP, JKPP dan seluruh teman-teman yang sudah mendukung data spasial yang ada ini. Jadi adapun itu kami sadari bahwa keseluruhan dari peta yang sudah terlampir di sini ini sebenarnya masih jauh daripada harapan masyarakat di desa. Tapi ini sudah menggambarkan secara administratif. Maksud saya kenapa masih jauh dari harapan karena yang pergi ambil titik lalu ini tidak mampu untuk berjalan terlalu jauh. Padahal masih agak jauh itu punya wilayah desa. Masih ke arah Pinyipan itu masih ke atas lagi. Saya belum tahu soal pemetaan itu dan kami juga hanya dapat dilatih oleh Pak Ival. Kami berterima kasih banyak Pak Amran dan seluruh teman-teman di IMP, SLPP, JKPP. Saya pikir itu sebuah langkah progres bagi kita untuk bicara soal reforma agraria. Nah, jadi saya juga berterima kasih kepada Bupati dalam hal ini sudah terus mengamanatkan soal reforma agraria itu sebagai langkah progres di Kabupaten Sigi untuk merancang sebuah bangunan administratif yang bisa desa kerjakan. Nah, masyarakat mulai paham bahwa ternyata pentingnya peta administratif itu. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan wilayah, sejarah, asal-usul desa, soal termasuk kami sempat berkonflik dengan saudara-saudara kami, keluarga kami dari Desa Balonpewa. Lewat pemetaan ini kita bisa duduk bersama dan juga kita bisa bicara soal sebaik-baik mana kita bisa menimbang keadilan untuk penyelesaian tapal batas di desa. Saya pikir ada Pak Camat dan seluruh instansi yang bisa membantu kami ke depan. Kalau kemarin di kantor camat, kata camat bilang selepas pesta demokrasi di Sigi supaya tidak menjadi alat politik dari kepentingan partai tertentu ke depan. Jadi itu pun memang penting untuk kita pahami bahwa peta ini berguna bagi kami di desa. Dari beberapa data yang muncul yang bisa dilampirkan ada dokumennya di sana itu untuk tata guna lahan dan juga kami bisa tahu persis mana wilayah kami yang rawan bencana gitu. Karena ada model soal mitigasi bencana kemarin yang diterangkan oleh Pak Iqbal, kami bisa mengetahui mana wilayah kami yang harus dijaga gitu. Kalau bahasanya bala itu dikonservasi gitu. Tapi tidak menghilangkan hak-hak masyarakat untuk mengelola tanah. Saya punya darah saya percepat. Jadi dari hasil pemetaan ini ada sekitar 2.200 hektar lebih
wilayah yang sudah kami petakan, dan ini masuk pada proyeksi ke depan untuk desa mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Khususnya tadi soal apa yang sudah dijelaskan dari beberapa desa, saya sempat menyimak keluar soal destinasi wisata. Saya pikir kalau khusus kami di Desa Bonbewa, karena kami belum sepenuhnya berhak atas pengelolaan pariwisata air terjun tersebut, karena masih dikelola oleh pihak balai, tapi kami sudah sempat berdiskusi dengan Pak Kepala Balai yang baru setelah dimutasi yang lama ini, Kepala Balai sampai Pak Insinyur Hasmuni Asman. Kemarin saya ke sana itu masih sempat juga dia ceramah saya di sana. Saya orang miskin jadi tunduk-tunduk saja. Saya jelaskan. Kemudian Pak Haruna, Kepala Seksi Wilayah Pangi Minangka itu, dia sudah mulai memahami apa yang diinginkan pemerintah desa, khususnya masyarakat dalam hal ini. Pemerintah desa hanya mewakili apa yang menjadi kepentingan masyarakat desa. Jadi untuk destinasi wisata, walaupun belum sepenuhnya kami berhak untuk pengelolaan pariwisata, karena kami ada 2 desa di Jawa Barat itu yang menjadi desa penyangga. Nah, desa penyangga ini desa yang berkenaan langsung dengan wilayah konservasi tersebut, sejauh mana masyarakat desa bisa diberdayakan begitu, tanpa merusak wilayah hutan tersebut. Saya kurang tahu bagaimana dia punya model atau bentuk kerja daripada balai konservasi tersebut, karena sudah putus. Kami di Desa Bonbewa langsung memutuskan bahwa tidak ada lagi kontrak kerjasama antara masyarakat desa dengan pihak balai, dan itu sejalannya berlangsung dari 2016 sampai 2019 akhir ini baru ada mediasi lagi dari pihak balai untuk kami. Jadi mungkin hanya itu penjelasan saya untuk saat ini. Jadi terima kasih. Mungkin ada lanjutan dari diskusi sejauh mana nanti saya serahkan kepada Pak Amran yang bisa menjelaskan, atau Ibu Eva Bande selaku Ya, terima kasih Pak Tri. Satu lagi ini Desa Pesaku. Kalau tadi laki-laki semua, ini kayaknya terakhir perempuan tapi ya, silakan. Saya ini dari Desa Pesaku. Biasanya paling belakang juga ya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Desa Pesaku. Pertama saya akan memaparkan sedikit peta ini untuk batas-batas desanya. Untuk yang sebelah utara ini langsung berbatasan langsung dengan Desa Luku. Kemudian bagian barat berbatasan dengan Desa Mantikole. Bagian selatannya berbatasan dengan Desa Bobo. Untuk bagian timur berbatasan langsung dengan Desa Sidoarjo 2. Ya. Dan di sini sudah lengkap dengan toponyminya ya. Cuman kendala kami di desa, ketika setelah melakukan survei, pengambilan titik koordinat, kemudian draft petanya begini, kami melakukan pertemuan musyawarah desa pada saat itu. Di situ ada kendala masalah perbatasan dengan Desa Bobo. Dari apa namanya? Dari musyawarah itu kemudian kendala kami di lapangan itu sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Bobo, tapi mereka responnya masih kurang bagus, sehingga kenapa desaku mesti begini draftnya, belum begini. Ya, itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Yani. Tadi ya, jadi Pesaku sendiri yang belum didorong ke proses perencanaan tata guna lahan. Jadi memang kedepannya perlu diselesaikan terkait batas desa dan lain-lain. Mungkin ini jadi
catatan tersendiri ya buat BMD, ini untuk terkait batas desa ini. Perwakilan desa sudah tadi semua presentasi. Nanti sebelum menanggapi mungkin ada satu sesi lagi hasil dari rangkuman kesemuanya dari desa tadi. Ini ada perwakilan dari SLPP, ada IPAL, ada imam, ya itu yang akan menyampaikan proses secara keseluruhan, termasuk mungkin rekomendasi-rekomendasi apa saja nih yang didapat. Selain rekomendasi juga pembelajaran apa saja dan tantangan yang selama proses di lapangan. Mungkin waktu saya serahkan ke imam atau IPAL atau dua-duanya. IPAL dulu. Dua-duanya. Ya silakan dua-duanya. Karena beliau ini kawan-kawan yang lebih banyak di lapangan ya, imam dan IPAL mungkin dia lebih tahu kondisinya seperti apa, dia yang langsung bersentuhan dengan